Selamat siang pemirsa berita Seloraya TV channel YouTube. Kebetulan sekali pada siang hari ini saya di kantor Kabupaten Sidoarjo ditemani dengan Pak Setio Aji Nugroho, beliau Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Pada siang hari ini kita akan ngobrol terkait dengan potensi yang mulai bermunculan, terutama wisata yang ada di Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat siang Pak Aji. Waalaikumsalam, selamat siang Om. Ya, Sehat, alhamdulillah. Ini kayaknya sibuk terus ya Pak. Ya, alhamdulillah. Apa ini kegiatan akhir-akhir ini kalau boleh tahu Pak? Kalau di Disporapar ya, jadi nomenklaturnya kita Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata. Kebetulan yang terkait dengan kepariwisataan kami kemarin barusan menyelenggarakan final Masbak Duta Wisata Sidoarjo tanggal 24 Mei kemarin. Dan alhamdulillah sudah ada terpilih 10 pasang duta wisata Kabupaten Sidoarjo, dan yang terbaik juga sudah terpilih. Dan hari ini tadi sudah mulai bertugas. Sudah mulai bertugas. Malam itu langsung ditetapkan, dikukuhkan. Hari ini tadi sudah bertugas di acara hari jamu. Gitu ya. Ini kalau udah tahu Pak Haji, untuk kegiatan dari Disporapar ini terutama di bidang pemuda dan olahraga ya, selama ini sudah dilakukan seputar apa saja sih Pak Haji? Kalau yang ke olahraga, kebetulan kita barusan mengikuti pekan olahraga pelajar daerah tingkat provinsi. Kita dilepas kontingen dari Kabupaten Sidoarjo, dilepas Bupati tanggal 22. Nah, pelaksanaan Mobianya itu 22, 23, 24, 25. Dan alhamdulillah dari capaian di tahun 2024 kita ada kenaikan peringkat se-Jawa Tengah untuk tingkat SD maupun SMP. Jadi kita kemarin membawa sekitar seratusan atlet, 89 atau berapa itu, kita memperoleh 12 medali. Di SMP kita berada di peringkat 6 Jawa Tengah, kalau yang SD di peringkat 10. Alhamdulillah ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya, dan kita menjadi pemacu semangat kita anak-anak untuk bisa berlatih di cabang olahraga masing-masing. Dan hari ini kebetulan ini di bidang pemuda juga sedang mengirim untuk pemuda pelopor di Jawa Tengah. Tadi berangkat pagi tadi, sehingga alhamdulillah di setiap bidang, karena ini sudah memasuki triwulan kedua, banyak kegiatan yang sudah kita rencanakan, kita laksanakan. Memang sangat padat sekali ya Pak Haji ya? Iya, alhamdulillah. Nah, ini kalau betul Pak, tadi pemuda dan olahraga, sekarang kita mengarah ke pariwisata Pak. Saya melihat di Sidoarjo ya, terutama Sidoarjo Selatan ini mulai bermunculan untuk pariwisata, terutama di wisata alam. Apa tanggapan Pak Haji sendiri dengan adanya munculnya wisata-wisata ini? Ya alhamdulillah, kita dengan semangat masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif melalui kepariwisataan ini kita sambut baik dan kita fasilitasi. Dalam artian memfasilitasi itu selama urusan pariwisata itu masuk ke Disporapar tahun 2023, kita sudah memfasilitasi ada 2 desa, dan ini mau 3 desa yang ditetapkan, ataupun ini satu dalam proses untuk ditetapkan menjadi desa wisata. Dan salah satu dari desa wisata baru di Kabupaten Sidoarjo itu juga tahun 2023 atau 2024 kemarin itu mengikuti semacam kompetisi di tingkat nasional, itu masuk 10 besar. 10 besar. Iya. Di peringkat berapa kemarin? Itu peringkat 9. Di desa wisata Janglengan. Nah, itu alhamdulillah. Dan ini kita pacu, dan kebetulan nanti juga kemarin setiap periode tertentu itu pengelola desa wisata yang di dalamnya juga ada kelompok sadar wisata, Pok Darwis. Itu kemarin kita ada semacam jambore di Purbalingga ya.
Purbalingga kita juga mengikuti, dan insya Allah nanti bulan Juli kita juga akan menjadi tuan rumah juga pertemuan Pok Darwis se-Jawa Tengah. Di bulan Juli mungkin nanti kita. Nah itu merupakan satu wadah bagi kelompok sadar wisata itu untuk menunjang, membantu program-program pemerintah di bidang kepariwisataan. Ada berapa desa wisata Pak di Sukoharjo ini sudah terbentuk? Kalau data di Sukoharjo ini sudah ada 20 desa wisata, dan ini masih kita cek ke lapangan, dan nanti kita buat laporan kepada Bupati. Ada satu desa lagi yang pengen dijadikan desa wisata, dalam artian mengajukan permohonan, dan sudah kita verifikasi, ternyata juga menurut regulasi aturan mainnya layak ditetapkan menjadi desa wisata di desa Alasombong. Karena di sana juga potensi alamnya cukup bagus, cukup menunjang, ya. cukup menunjang. Dan di sana juga sudah ada pendukung ataupun destinasi pendukungnya di sana. Sudah kita verifikasi, dan teman-teman yang ke lapangan menyatakan itu layak untuk ditetapkan menjadi desa wisata. Begitu ya. Ini ngobrol-ngobrol santai Pak Haji ya. Terkait dengan wisata ini Pak, apakah setiap potensi wisata itu harus didorong dengan potensi alam Pak? Atau juga bisa lewat dengan kreativitas atau SDM daerah itu? Makanya kita mendorong dari masyarakat lewat kelompok sadar wisata itu untuk bisa berkreasi, mengeksplor potensi yang ada di wilayah masing-masing. Contoh di desa wisata tertentu itu ternyata banyak yang penasaran, pengen lihat Pak, karena kebetulan di salah satu desa wisata itu sebagai genangan Bengawan Solo. Nah, dengan Bengawan Solo, dengan kreativitas mereka mengadakan lomba dayung. Lomba dayung yang setiap tahun dilaksanakan dan menarik para pengunjung, karena kan kalau kita di Sukoharjo itu jarang melihat perahu kayak itu, jarang, karena di sini tidak ada perairan laut atau apa, sehingga ada keinginan tersendiri. Dan di sana juga kebetulan dekat banget dengan Bengawan Solo, dan ada paket untuk susur Bengawan. Nah itu kan satu kreativitas dari masyarakat yang nanti bisa menjadi semacam destinasi. Dan di sana juga ada untuk outing class. Outing class itu ada yang cocok tanam, ada yang pegang nyari ikan dengan ditangkap langsung dengan tangan kayak gitu. Untuk anak-anak sekolah kan cukup outing class itu cukup menjanjikan juga, ataupun jadi penasaran. Gitu ya. Dan bahkan kemarin sudah jalan dari outing class-nya itu dari sekolah di daerah Surakarta itu ke lokasinya itu naik kereta. Naik kereta, ini kereta apa namanya? Kereta itu Batara Krishna. Itu anak-anaknya mulai dari Purwosari ke di sana kan juga ada, di dekat desa itu ada stasiun. Nah, nanti ada penjemputan dengan kereta kelinci kayak gitu di sana. Gitu ya. Ini Pak Haji, ini sedikit mungkin saya mau tanyakan tanggapan Bapak. Ini kan ada pandangan-pandangan dari beberapa tokoh terkait apakah perlu Sukoharjo memiliki dinas pariwisata sendiri Pak Haji, supaya lebih maksimal dalam mendorong sektor. Gini Om, kalau kami berbicara selaku kami dari birokrasi ya, sebenarnya ini kan kami di pemerintah kabupaten itu, pemerintah daerah itu melaksanakan urusan yang sudah ditentukan dari pusat. Nah, kebetulan kalau kita ada 3 urusan, 2 urusan wajib, pemuda olahraga, 1 urusan pilihan. Urusan pilihan itu
tentunya ketika masyarakat maupun pemerintah itu juga harus melihat dulu urgensi ataupun potensi dari urusan itu. Ya contoh seperti bisa kalau di Solo, kalau kita membandingkan dengan Solo, kota Solo berdiri sendiri dinasnya, dinas pariwisata. Di kabupaten lain mungkin lebih, karena apa? Mungkin lebih kaitannya dengan pelayanan kepariwisataan. Nomenklaturnya juga lain. Kita dengan Karanganyar. Di Karanganyar itu Disparpora, Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga, yang dikedepankan pariwisatanya. Karena apa? Menurut hemat kami loh ini potensi pariwisata di Karanganyar luar biasa. Nah, sehingga di sana itu dinasnya ada 3 bidang. Pemuda olahraga itu jadi 1 bidang, tapi pariwisatanya justru 2 bidang. Ya, kalau di sini kan 3 bidang, ada pemuda olahraga, pariwisata. Kalau kaitannya dengan perlu nggak, itu perlu diukur kaitannya dengan beban kerja. Menurut kami demikian. Tapi selama ini kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo diurus di setingkat bidang eselon 3. Ini sudah alhamdulillah. Sebelum tahun 2023 itu hanya diurus di setingkat kasih eselon 4. Nah, ini sudah naik level, sudah ada nomenklaturnya, dan tentunya kami mengajak teman-teman itu lebih bisa memberikan pelayanan kepariwisataan, dan nanti banyak dikenal pariwisata di Kabupaten Sukoharjo, sehingga nanti masyarakat dengan kita slogan ayo dolan ke Sukoharjo itu bisa diterima oleh masyarakat di luar Sukoharjo tentunya, untuk bisa melirik Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu destinasi untuk berwisata. Dan kita juga banyak, tinggal kita aja yang cara mempromosikan, cara menerima tamu kayak gitu, tentunya kita bisa memberikan semacam kemampuan bagi teman-teman yang berusaha di bidang pariwisata itu, biar ketika datang ke Sukoharjo sekali itu nanti bisa pengen datang lagi, tidak hanya datang sekali malah jadi nggak pengen datang lagi. Itu kan satu rugian bagi kita. Yang terakhir, mungkin yang terakhir Pak Haji ini sebagai penutup, harapan Pak Haji sektor pariwisata di Sukoharjo, dan mungkin pesan untuk para penggiat-penggiat wisata ini Pak Haji. Yang jelas kita berupaya, mari kita berpikir kaitannya dengan ketika ada peluang kita manfaatkan. Ketika ada peluang kita manfaatkan, jangan berpikir wah kita kalah dengan sana karena punya kelebihan di sana. Jadi jangan gitu. Kalau menurut hemat kami, taruhlah tantangan itu harus kita hadapi dengan kita ada kreativitas, motivasi yang lebih. Dan saya harapkan teman-teman pegiat pariwisata itu punya mimpi dulu untuk bisa menambah semangat dengan kreativitas, inovasi. Saya yakin tetap kita bisa mengambil peluang sekecil apapun untuk kita jadikan sesuatu yang nanti orang bisa penasaran untuk datang ke Sukoharjo. Penasaran itu dalam arti pengen tahu, pengen melihat, dan harapannya ketika sudah pengen tahu, pengen datang sekali, akan nanti datang kembali. Justru nanti harapan kita lebih banyak membawa berita kepada teman-temannya, saudaranya, untuk oh ternyata dolan di Sukoharjo itu juga nyaman. Ada hal yang baru. Ya taruhlah kalau dolan di Sukoharjo bisa melihat cara proses pembuatan gamelan, jenang gitu ya. Jenang. Di kabupaten lain mungkin tidak menemukan, tapi di Sukoharjo bisa menemukan. Bisa edukasi. Edukasi. Ya, terima kasih Pak Haji, Yeah. sehat selalu atas waktunya. Semoga menjadi